Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Felicia Darmawan dari kelas 3 PHP 1 dengan NIM 1919-0285. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang makanan Indonesia bagian tengah, yaitu tipat cantok yang berasal dari Bali. Tipat cantok adalah tipat yang sama dengan ketupat atau ketipat atau lontong. Cantok berarti ulek makanan yang terdiri dari potongan-potongan kecil ketupat dengan berbagai sayuran rebus. Sayuran yang paling umum adalah kangkung, kecambah, kacang panjang, kecipir, dan banyak lagi. Beberapa makanan yang ditambahkan seperti potongan-potongan kecil tahu goreng. Semua bahan dicampur dengan saus kacang tanah. Saus inilah yang diulek hingga halus dan ditambahkan air hingga menjadi adonan saus kacang kental. Dan dari proses pengulekan tersebut, inilah nama tipat cantok datang. Saus kacang biasanya ditambahkan dengan garam, bawang putih, bawang merah goreng, cabai untuk sentuhan pedas, petis, gula, dan sedikit perasan jeruk limau, sehingga rasa dan bau akan segar. Tipat cantok disajikan di atas piring dengan sendok dan garpu, ditaburi dengan bawang goreng, kacang mentik atau kacang merah goreng, yang hampir tumbuh menjadi kecambah, dan di beberapa tempat juga dilengkapi dengan talu, pindang, atau telur yang direbus dengan garam dan beberapa rempah-rempah. Walaupun makanan ini masih belum seterkenal gado-gado yang sudah go internasional, namun makanan ini juga banyak diminati turis karena memiliki visual yang sama dengan gado-gado. Namun, makanan ini sudah menjadi makanan khas Bali yang mulai membumi. Banyak restoran ternama seperti Tipat Cantok Made Bencong, Warung Bu Abu, yang menjadikan tipat cantok sebagai salah satu menu makanan utamanya. Selain itu, karena memiliki visual seperti gado-gado, banyak turis dari luar Bali yang juga berminat mencicipinya di pinggir jalan. Dengan harga yang murah, yaitu berkisar Rp5.000 sampai Rp7.000, Anda sudah dapat menikmatinya. Namun, harga makanan ini tentulah bervariasi, tergantung di mana Anda membelinya. Jika di restoran mewah tempat bule biasanya makan, maka Anda harus membayar lebih mahal, karena harganya akan disesuaikan dengan kurs dolar. Karena banyaknya restoran ternama yang menjadikan sebagai salah satu menu makanan utamanya. Sehingga, makanan ini menjadi makanan khas Bali yang mulai banyak diketahui masyarakat umum dari luar Bali. Bahkan turis mancanegara sudah banyak penasaran untuk mencicipinya. Apalagi banyak masyarakat Bali yang juga memperjualbelikannya sebagai menu utama di pinggir jalan dengan harga yang murah. Dan ini juga membuat tipat cantok dapat diketahui oleh masyarakat luas. Untuk membuat tipat cantok, kita harus menyiapkan berbagai macam bahan yang diperlukan. Bahan-bahannya tersebut meliputi ketupat atau lontong, sayur rebus seperti kol, buncis, kacang panjang, tauge, dan kangkung. Lalu kacang tanah yang sudah digoreng, tahu yang sudah digoreng, kecap manis, petis, gula merah, setengah siung bawang putih, 3 buah cabai, 1/4 kencur, jeruk limau, garam, dan kerupuk. Cara membuat tipat cantok. Pertama, ulek kacang tanah, gula merah, kencur, bawang putih, cabai, garam, dan petis pada cobekan sampai halus. Tambahkan air secukupnya dan tambahkan sedikit perasan jeruk limau. Potong-potong ketupat dan tahu, lalu masukkan ke dalam cobek yang berisi bumbu halus. Tambahkan sayuran ke dalam cobek, kemudian aduk hingga rata. Sajikan tipat cantok di atas piring. Kemudian, tambahkan sedikit kecap manis dan juga kerupuk. Lalu tipat cantok dapat disajikan. Selain Indonesia memiliki makanan khas daerahnya masing-masing, Indonesia juga memiliki berbagai macam makanan akulturasi,
Salah satu contoh yang akan saya ambil ini adalah makanan yang berasal dari China, yaitu bakpao. Makanan yang mirip roti ini terbuat dari tepung dengan isian daging. Umumnya berbentuk bulat. Resep bakpao pertama kali ditemukan oleh Zhu Keliang, seorang ahli militer China. Bakpao yang kini diperjualbelikan di Indonesia tentunya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pada awalnya, daging yang paling lazim digunakan adalah daging babi. Akan tetapi, bakpao sendiri dapat diisi dengan bahan lainnya, seperti daging ayam, sayur-sayuran, serikaya manis, selai kacang kedelai, kacang azuki, kacang hijau, dan sebagainya, sesuai seleranya. Dengan hadirnya kuliner-kuliner dari negara asing tersebut, kita bisa belajar bahwa tak selamanya yang berasal dari asing itu tidak baik. Boleh saja kita curiga dengan sesuatu yang baru dan asing, tetapi kita wajib mencari tahu apakah itu baik atau tidak. Karena nyatanya kuliner akulturasi yang tadinya asing, kini bisa menguntungkan Indonesia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.